Halo, selamat malam. Balik lagi sama aku Sri di channelnya Daily Sri Anandi. Aku harap kalian semuanya lagi dalam keadaan sehat ya, karena beberapa minggu terakhir ini kayak yang memang lagi kondisinya lagi hektik banget kan. Jadi mudah-mudahan kalian semua yang dengerin lagi dalam keadaan yang sehat, lagi dalam keadaan yang tenang di rumah, pastinya di rumah karena kita lagi ngikutin anjuran pemerintah untuk di rumah aja. Andinya hari ini nggak bisa kesini, jadi aku harus bikin videonya sendirian, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan nonton video ini kalian dapat informasi yang bermanfaat saat kalian lagi di rumah aja. Oke, sebenarnya sih hari ini aku mau buat video tentang case yang benar-benar lagi happening banget di Indonesia kali ini. Aku bakalan bikin video yang ngebahas tentang viruses. Seperti yang kalian semua tahu ya, sekarang ini dunia bener-bener lagi yang terguncang adanya coronavirus yang lagi spread di hampir seluruh penjuru dunia, dan termasuk Indonesia dan Bali ya, yang memang sudah affected by the virus. Jadi hari ini aku mau bikin video untuk nge-share informasi ke kalian tentang virus corona juga. Dan selain itu mungkin ada kalian yang nggak terlalu aware selain coronavirus atau COVID-19 yang ada banyak banget penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus yang dulu pernah spread dan bahkan lebih parah, jauh lebih parah dari corona. Dan virus-virus itu juga menyerang dunia dan Indonesia juga, sampai akhirnya orang-orang atau expert menemukan obat untuk cure penyakit-penyakit yang disebabkan virus tersebut. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang virus-virus yang pernah menjadi pandemik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oke, aku akan nge-share atau membacakan tentang virus-virus yang pernah menjadi pandemik di dunia ini, mulai dari urutan yang memakan korban terbanyak. Oke, kita masuk ke penyakit yang pertama. Penyakit yang pertama itu namanya adalah flu Spanyol. Jadi kurun waktunya itu cuma 1 tahun ya. Dan dalam 1 tahun wabah ini memakan 500 juta korban. Bayangin dong, kalau COVID sekarang ya, di website resminya WHO, kita bisa lihat total di seluruh dunia orang yang kena pandemi corona ini sekarang sudah mencapai 1,5 juta jiwa ya. Dan flu Spanyol ini memakan 500 juta jiwa. Coba bayangin, belum bisa dibandingin sih ya sama virus corona ini. Dan dari 500 juta korban tersebut, 50 juta di antaranya meninggal. Jadi 10% dari korban yang terkena flu Spanyol ini, 10%-nya meninggal dunia. Nah, flu Spanyol ini mengorbankan 1/3 populasi di dunia. Jadi 1.500.000.000 ya, bayangin populasi di dunia. Jadi 500 jutanya itu kena gitu loh. Jadi 1/3-nya. Bayangin gimana besarnya flu Spanyol ini pada masanya tersebut. Nah, orang yang mengalami flu Spanyol ini, problemnya itu adalah mereka mengalami radang paru-paru yang sangat parah, mungkin berujung kepada kematian ya. Virus ini, flu Spanyol ini disebabkan oleh virus H1N1 yang ditemukan pada unggas. Kenapa dinamakan flu Spanyol? Karena media-media Spanyol atau kayak pers di Spanyol yang begitu berani mengungkapkan tentang penyakit ini ke publik. Jadi mungkin ada beberapa negara yang kayak dia berusaha untuk menyembunyikan. Spanyol ini mereka dengan tegas kayak mengungkapkan kebenaran tentang penyakit ini, kayak jadi mereka mengumumkan dengan sebenar-benarnya gimana keadaannya di Spanyol saat negara yang lain itu mungkin nggak berani untuk
se-open Spanyol dalam mengungkapkan masalah tentang virus ini. Jadi itulah kenapa virusnya dinamakan flu Spanyol. Padahal orang-orang Spanyol menamakan flu ini malah flu Prancis, dan pada kenyataannya nggak ada yang belum dikonfirmasi dari mana asalnya flu ini. Nah, kita sekarang move ke penyakit yang kedua yang saya temuin, itu adalah penyakit cacar. Jadi penyakit cacar ini sudah benar-benar menjadi wabah di seluruh penjuru dunia itu dari sebelum Masehi hingga tahun 1979, dan virus ini atau penyakit ini memakan korban sebanyak 300 juta. Penyakit cacar ini dipercaya bahwa penyakit ini menjadi pandemik yang tertua di dunia dan memakan korban yang sangat banyak dalam kurun waktu tersebut. Jadi kurun waktunya juga lumayan lama dengan total korban segitu. Dan penyakit ini disebabkan oleh, nama virusnya itu varicella zoster, yang mana sumber virus ini ditemukan berasal dari primata, yaitu monyet atau simpanse. Nah, selain dari primata, virus ini juga ditemukan berasal dari individual atau berasal dari manusia yang berumur dari 12 tahun ke atas. Nah, gejala-gejala virus ini adalah demam, pilek, badan terasa lesu, lemah, dan juga di kasus yang lebih berat ditemukan pula nyeri sendi, habis itu sakit kepala dan pusing. Dan saat dia bertambah parah, dia jadi kayak kembung gitu, menjadi lenting berisi cairan dengan dinding tipis yang kayak mudah pecah gitu loh. Kan kita tahu kan kayak cacar itu gimana, kayak jadi bentol-bentol habis itu nanti pecah kayak gitu. Nah, penyakit cacar ini dipercaya orang adalah penyakit tertua tersebar atau spread di dunia, dan dia menghabiskan atau mengurangi sebagian, jadi setengah populasi dunia dikurangi akibat penyakit cacar. Itu nyeremin banget gak sih? Oke, kita move ke penyakit yang ketiga. Penyakit yang ketiga itu yang memakan korban terbanyak di dunia itu adalah penyakit campak. Nah, penyakit campak itu sudah ada dari abad ke-7 sebelum Masehi hingga tahun 1963. Dan jadi kurun rentang waktu penyakit ini spread itu juga lumayan lama ya, dari tahun sebelum Masehi hingga tahun 1963. Dan penyakit ini memakan 200 juta korban. Nah, dulu penyakit campak ini diklasifikasikan sebagai penyakit menular paling mematikan di seluruh dunia. Penyakit ini bersumber dari atau disebut juga berasal dari paramyxovirus. Penyakit ini terjadi saat seseorang menghirup cairan dari bersin atau batuk dari orang yang sudah terkena penyakit ini. Penyakit campak itu menyerang anak-anak yang umur-umurnya masih kecil-kecil kayak gitu. Nah, gejala-gejala dari penyakit campak ini adalah kayak dia pilek, pusing, batuk, demam, dan kadang-kadang ada yang nyeri sendi juga. Ciri-ciri dari penyakit tersebut yang setelah tingkat lanjutnya adalah ada ruam-ruam di dalam rongga mulut, dan juga ada bercak-bercak putih di dalam mulutnya, ada ruam-ruam, dan juga ada bercak-bercak merah atau kayak bintik-bintik gitu di seluruh tubuh atau di kulit-kulit anak-anak yang terkena itu. Seseorang akan bebas dari ancaman penyakit campak ini apabila mereka sudah pernah sekali kena. Tapi sekarang untuk campak itu kan sudah ada cure-nya ya, jadi sudah ada vaksinnya untuk campak. Karena itu campak sekarang udah nggak jadi momok sih untuk orang-orang di dunia ya. Kalau nggak salah saya baca itu anak-anak yang udah umurnya sekitar 9 bulan itu sudah ada imunisasi campaknya. Kan ada tuh yang namanya imunisasi campak untuk bayi. Nah, itu adalah pencegahan agar si bayi atau si anak tersebut nggak kena penyakit campak.
Nah, penyakit selanjutnya yang nomor 4 adalah penyakit pes. Atau penyakit ini banyak banget sebutannya ya, nama sebutannya, karena dia juga terjadi dalam kurun waktu yang lumayan lama gitu. Jadi di setiap tempat atau di beberapa bagian negara ada yang menyebut penyakit ini dengan penyakit berbeda. Ada satu yang menyebut penyakit ini dengan nama Black Death, jadi kematian hitam. Ini sebutannya muncul dari tahun 1340 sampai 1771. Ada juga yang menyebut wabah Athena di Athena. Itu sebutannya itu muncul dari tahun 430 sebelum Masehi, dan ada juga yang menyebut penyakit ini sebagai pandemik Justianus di tahun 541 sampai 542 sebelum Masehi. Jadi sebutan untuk penyakit ini banyak banget. Nah, penyakit ini secara global memakan korban sebanyak 75 juta orang. Nah, penyakit Black Death ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri bernama Yersinia pesticini. Jadi bakteri ini itu asalnya berasal dari binatang-binatang pengerat, sebenarnya berasal dari tikus dan juga marmut. Penyakit ini dipercaya sangat mewabah di daratan Eropa. Dan catatan kesehatan di sana, penyakit ini dipercaya mengurangi 60% populasi di negara-negara Uni Eropa. Puncaknya terjadi pada abad ke-14, dan negara yang diserang dengan sangat hebat oleh penyakit ini adalah negara London. Nah, karena orang-orang di Eropa itu belum menemukan, jadi kayak mereka nggak menemukan sumber penyakit itu berasal dari apa, mereka belum tahu. Jadi mereka menggunakan berbagai macam cara, karena segala macam pengobatan yang mereka tahu itu belum berhasil untuk menyembuhkan penyakit ini. Mereka mencoba berbagai macam cara, mulai dari mereka pakai jimat. Setelah itu mereka juga pernah mencoba untuk menyedotkan lintah ke tubuh mereka, yang mereka percaya itu adalah mencoba untuk menyedot darah-darah kotornya, dan belum berhasil juga untuk menyembuhkan penyakit ini. Nah, pada akhirnya setelah mereka melakukan penelusuran lebih dalam tentang penyakit ini, akhirnya mereka mengetahui kalau sumber penyakit ini adalah dari bakteri Pestis Yersinia akibat gigitan kutu yang berasal dari binatang-binatang pengerat seperti tikus. Kejadian yang terjadi di London itu dipercaya sebagai gelombang kedua dari penyakit pes ini setelah gelombang pertama yang terjadi paling banyak itu di abad ke-14. Indonesia gimana sih? Kena nggak? Kayak gitu kan? Di Indonesia juga kita mengalami penyakit pes itu. Jadi di Indonesia penyakit pes itu menyebar di kurun waktu 15 tahun, dari tahun 1911 sampai 1926. Jadi dalam 15 tahun tersebut penyakit ini juga menyebar di Indonesia. Tapi karena bantuan dari negara penjajah, jadi Indonesia banyak mendapat kayak advice dari pemerintah kolonial tentang bagaimana cara menangani penyakit ini agar tidak memakan korban yang cukup banyak. Dan untuk penyakit ini terbanyaknya itu tersebar di Kepulauan Jawa, di kota Malang, dan dia merembet ke kota-kota lainnya di Pulau Jawa dalam kurun 15 tahun tersebut. Dan dalam kurun waktu tersebut dia memakan 120.000 korban jiwa di Indonesia. Karena bantuan dari pemerintah kolonial, orang-orang Indonesia mulai aware akan penyakit ini, dan pada saat itu banyak terjadi kayak pembedahan rumah besar-besaran dan pembongkaran atap, pembongkaran saluran air di Indonesia, terutama di Jawa, untuk menghilangkan atau mengurangi populasi tikus sebagai carrier dari penyakit itu gitu loh. Nah, pada tingkat selanjutnya saat penyakitnya sudah
sudah tambah parah, tubuh kita itu akan jadi lemah dan akan muncul ruam-ruam hitam di ujung kuku kita. Jadi ada di ujung-ujung kuku ini akan ada ruam-ruam hitam, jadi kukunya akan mulai menghitam. Karena itu penyakit ini dinamakan Black Death. Nah, penyakit selanjutnya yang nomor 5 itu adalah penyakit HIV/AIDS. Nah, penyakit ini itu sudah ditemukan dari tahun 1981 hingga sekarang. Jadi penyakit HIV dan AIDS ini sampai sekarang pun masih spread dan masih menjadi momok ya di dunia. Terutama karena belum ada antivirus yang ditemukan untuk bisa mengobati penyakit ini. Dan sampai sekarang kalau dihitung dari tahun pertama ditemukannya, ini sudah memakan 25 sampai 40 juta korban jiwa. Nah, virus HIV/AIDS ini adalah virus yang mereka berdua adalah stage ya. Jadi stage pertamanya adalah orang akan terserang virus HIV. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi itu adalah virus yang menyerang sistem imun dari manusia hingga akhirnya dia melemah dan di stage HIV itu sudah parah, status penyakit ini berubah dari HIV menjadi AIDS. AIDS itu adalah kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Dan penyakit ini sama seperti sebelumnya, dia menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi virus ini menyebabkan kekebalan tubuh kita jadi lemah, dan karena kekebalan tubuh kita lemah, jadi kita jadi sangat rentan untuk terserang penyakit atau virus-virus yang lain yang menyerang tubuh kita. HIV dan AIDS ini menyebabkan penderita umumnya mengalami infeksi-infeksi di tubuh mereka. Jadi infeksinya bisa terjadi pada mulut, kerongkongan, saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan infeksi paru-paru. Virus HIV dan AIDS ini penyebarannya adalah melalui hubungan seksual dengan penderita penyakit ini. Di situ ini juga bisa menular dengan penggunaan jarum suntik yang secara bersamaan, dan ini juga bisa menular lewat transfusi darah. Seorang ibu yang menderita HIV atau AIDS, anaknya juga beresiko untuk menderita penyakit ini. Oke, yang terakhir yaitu virus yang lagi booming banget di dunia sekarang, yaitu virus corona atau COVID-19. Virus corona juga disebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV-2. Ini adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan dari manusia. Nah, penyakit karena infeksi dari virus ini disebut dengan penyakit COVID-19, dan penyakit ini bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan, pneumonia akut, dan juga sampai kematian. Seperti yang kita ketahui, virus ini berasal dari Wuhan, Cina, dan ditemukan di bulan Desember. Dan sejak ditemukannya virus ini di Cina, virus ini menyebar ke hampir seluruh dataran Cina, dan juga sampai akhirnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia ini sampai bulan April ini. Penyakit dari virus corona ini ada beberapa stage yang bisa ditemukan pada korban-korbannya. Hingga sekarang stage dari penyakit yang disebabkan dari virus corona ini sudah ada 7 stage, dan 2 stage yang paling berbahaya yaitu adalah stage di MERS-CoV dan SARS-CoV. Saya akan jelasin sedikit tentang dua akibat dari coronavirus ini. Yang paling berbahaya yaitu MERS-CoV dan SARS-CoV. Nah, seperti yang kita tahu, kalau sebelumnya
penyakit SARS dan penyakit MERS ini sudah ada ya. Nah, sekarang virus corona ini bisa menyebabkan kita atau memicu kita mengalami penyakit SARS atau penyakit MERS. Nah, penyakit SARS itu penyakit yang menyerang sistem pernafasan kita. SARS ini ditemukan pertama pada bulan November tahun 2002. Penyakit ini adalah penyakit pernafasan yang menyerang pernafasan yang juga berasal dari hewan-hewan seperti kelelawar, musang, dan kucing, dan yang lalu ditularkan ke manusia. Sekarang virus corona ini juga menyebabkan kita bisa mengalami penyakit itu. Yang kedua adalah MERS, yaitu Middle East Respiratory System. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena penyakit ini berasal atau pertama kali ditemukan di daerah Timur Tengah. Dan penyakit ini ditemukan pertama kali muncul di tahun 2012 di Arab Saudi. Nah, seperti sama kasusnya seperti penyakit SARS, virus corona ini juga bisa menyebabkan kita mengalami penyakit MERS ini. Nah, untuk faktor resikonya, semua orang bisa terkena virus corona, mulai dari bayi, anak-anak, orang remaja sampai orang tua, semua orang bisa terkena virus corona. Dan ada juga beberapa faktor yang menyebabkan kita lebih rentan terkena virus corona ya, seperti di Amerika atau di negara-negara dengan musim gugur dan musim dingin. Di musim-musim tersebut virus corona bisa menyerang lebih cepat, dan juga virus ini juga biasanya lebih mudah menyerang orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Jadi orang-orang yang memiliki sistem imun rendah atau orang-orang yang sudah memiliki penyakit bawaan sebelumnya itu sangat rentan untuk terkena virus ini. Nah, penyebab dari infeksi coronavirus ini sendiri untuk dulu mungkin karena interaksi dengan binatang ya pertama terjadinya, tapi untuk sekarang penyebab kita bisa terkena virus ini adalah dengan percikan air liur dari yang menghidap. Jadi kita terkena percikan air liur atau kena dahak, kita juga bisa terkena. Dan bagaimana kita bisa terkena juga dengan menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Kita juga bisa tertular menyentuh mata, hidung atau mulut. Setelah memegang barang yang terkena percikan air liur itu kita juga bisa beresiko untuk tertular dari penyakit ini. Ciri-ciri dari penyakit corona ini, penyakit coronavirus ini adalah hidung berair, setelah itu sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, dan setelahnya merasa tidak enak badan. Di stage yang lebih parah lagi, corona bisa menyebabkan demam yang tinggi hingga pasien mengalami pneumonia, dan setelahnya bisa terjadi batuk dengan lendir atau batuk dengan tenggorokan berair, sesak napas, dan nyeri dada atau sesak nafas saat kita batuk atau bernafas. Di stage yang paling parah, saat coronavirus sudah mencapai stage tertinggi dari infeksinya, itu bisa menyebabkan sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Nah, begitu berbahayanya loh virus ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa untuk coronavirus ini belum ada vaksinnya ya, jadi belum ada obat yang benar-benar ampuh untuk menghilangkan virus ini. Jadi penyembuhan virus ini bisa dilakukan dengan perawatan yang intensif bagi penderitanya. Stage yang lebih parah sampai kalian harus ke dokter, kalian harus menghubungi badan yang memang menanggulangi ini, dan kalian akan dibawa ke rumah sakit dengan protokol yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, ada beberapa hal juga yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi risiko terjangkit virus ini.
dan pasti kalian sudah dengar dari berbagai sumber kan tentang hal ini, yaitu seperti mencuci tangan yang rajin, habis itu jangan terlalu sering menyentuh wajah, mata dan mulut atau hidung, terus kita kurangi kontak dengan orang yang kita tidak kenal, habis itu kita kurangi menyentuh hewan atau unggas liar, membersihkan benda-benda atau permukaan yang sering kita pakai. Di situ kita harus mensterilisasi tempat tinggal kita dengan desinfektan, dan kita juga harus menggunakan masker. Dan saat kita batuk atau bersin itu kita harus tutupi hidung dan mulut kita itu dengan tisu atau masker, dan nantinya harus dibuang di tempat yang aman seperti itu. Dan kalau kita kemana-mana itu kita harus selalu menggunakan masker, dan kita harus mengikuti protokol-protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, itu dia semua bahasan kita mengenai virus-virus dan penyakit-penyakit yang memang pernah menjadi pandemi di Indonesia dan di seluruh dunia. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jadi di pikiran kalian juga harus punya keyakinan kalau seperti penyakit-penyakit sebelumnya, kita pun bisa melalui penyakit ini bersama-sama. Tapi selain keyakinan itu, kita harus juga imbangi dengan kitanya yang tertib dan mengikuti peraturan yang sudah dianjurkan pemerintah, agar penyakit ini nantinya bisa cepat diatasi, dan semoga kita segera menemukan obat yang benar-benar ampuh untuk menyembuhkan penyakit ini. Oke, segitu aja untuk pembahasan kita perlu tahu untuk hari ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari informasi yang saya share. Kalau misalnya kalian ada info atau ada masukan atau ada apa-apa, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan oke, segitu aja kali ya. Mungkin videonya segitu aja. Thank you so much guys for watching. I love every single one of you, and then we'll see you guys in the next video. Bye bye.